Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan, dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Saya tidak pernah berkomentar, karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya ungkap. Ya saya kan kuasanya pelapor, ya pasti senang lah. Kalau dia berhasil mengaku barang orang, ya senang. That's my job. Kasus Pereirawan mah kasus kecil bagi saya mah. Yang menghadapi persidangan bukan kita, tugas kita udah selesai. Yang menghadapi itu jaksa. Ya, peranan saya udah selesai. Jaksa yang berperan, nanti Pena Melinda hanya dipanggil sekali jadi saksi pelapor, udah selesai. Hasil perlukaan itu tidak menghalangi pekerjaan. Maka karena tidak menghalangi pekerjaan, seharusnya yang diterapkan sejak awal adalah pasal 44 ayat 4. Yang tidak menghalangi pekerjaan, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, tidak mengganggu mata pencarian, itu kan dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga ringan yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau pasal itu sejak awal diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan. Sekali lagi saya tekankan, saya dipaksakan oleh satu sistem, di mana sistem itu membuat saya menjadi tahanan untuk satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan itu nanti akan saya ungkap ke dalam persidangan. Yang menghadapi persidangan bukan kita, tugas kita udah selesai. Yang menghadapi itu jaksa. Ya, peranan saya udah selesai. Jaksa yang berperan, nanti Pena Melinda hanya dipanggil sekali jadi saksi pelapor, udah selesai. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama terus sama Mena, Papa, Reza, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Bagi saya fix, dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Jadi mohon tolong janganlah kayak gitu ke Kak Ferry. Ingatlah Kak Ferry masih punya sisi baiknya saat waktu bersama. Ya nggak buat kita nggak pantas aja lah gitu loh. Aku jadi gimana ya? Ya sedih lah gitu ngeliat kakak sendiri, tapi ya udahlah, memang harus menjalani ini. Toh kan cobaan ini juga dari Allah. Semoga aja yang diberikan cobaan bisa menerima dengan ikhlas, menjalaninya dengan baik, dan mengikuti proses yang sedang berjalan. Ya kita tuh saling menguatkan aja, karena meskipun nggak kenal, tapi kalau udah kasusnya KDRT, kita sama-sama kayak
woman support woman, karena kalau bukan perempuan siapa lagi yang bisa sama-sama mensupport gitu kan. Yang selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini.